Ruang yang muncul di antara lini belakang dan tengah dari PSS Sleman menjadi salah satu titik yang coba diekspos oleh pemain Persib. Seperti di grafis ini, Adam Alis memberikan bola ke posisi Ciro Alves yang bergerak di ruang antar lini. Di momen yang lain, Mark Anthony Glock memanfaatkan gap yang lebar di antar lini PSS Sleman, memanfaatkan progresi yang coba dilakukan oleh Nick Weavers dan terciptalah peluang bagi Persib Bandung. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Sleman ciptakan gol di menit 19 lewat Nico Lau, kemudian disamakan oleh Persib di menit 20 lewat David Da Silva, asis dari Matteo Kojijan, dan gol kemenangan Persib dicetak oleh Tyron Delvino di menit 80, asis dari Glock. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Sleman di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, sedangkan Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 juga. Nah, yang menarik bagi Boyan Hodak bersama Persib Bandung, bagaimana penggunaan formasi bukan pakai 3 back sejajar alias taktik 3 back. Nah, sekarang saat menghadapi Sleman kembali menggunakan pola 4-2-3-1 yang biasanya, dan itu juga ya mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Liga 1 Indonesia. Nah, ini salah satu bentuk grafis yang kerap muncul bagi permainan PSS Sleman, yaitu ruang antar lini belakang dan tengah, yang itu salah satu titik yang terus diekspos oleh pemain Persib. Ketika tanpa bola seperti di gambar ini, Sleman pakai shape 4-4-2 atau 4-2-3-1 teman-teman. Dan Ciro Alves yang bergerak sebagai pemain yang masuk ke tengah mencoba memanfaatkan gap tersebut dan berupaya memanfaatkan umpan yang bagus dari Adam Alis. Sayangnya eksekusi akhir ataupun sentuhan di daerah final third tidak begitu prima dari apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Nah, bukan hanya satu kali teman-teman, tetapi banyak momen. Ini momen lain ketika tanpa bola Sleman pakai struktur 4-2-3-1 dan ruang muncul di antar lini tengah dan belakang dari Sleman. Disitulah dimanfaatkan oleh Mark Glock, dan ya progresi pas yang dilakukan oleh Weavers pun pembacaan permainannya sangat amat prima ketika sudah tahu itu jika ruang antar lini dari Sleman kerap beberapa kali bocor. Di situ dioptimalkan oleh Glock dan ya terciptalah sebuah peluang lewat Beckham Putra Nugraha yang masuk ya ke dalam teman-teman melakukan sebuah tendangan. Nah, dari grafis tersebut bisa kita lihat bagaimana ya memang Sleman permainan mereka mencoba ya melakukan organisasi yang baik seperti yang disampaikan oleh Coach Boyan Hodak selesai pertandingan saat menghadapi Sleman di sesi preskon. Ini pertandingan yang sulit, tidak mudah, dan organisasi dari Sleman pun kan oke teman-teman. Tetapi bagaimana elemen ruang antar lini di sektor tengah lah secara khusus teman-teman punya potensi lebih bertenaga, lebih menggigit, lebih mengerikan, harusnya bisa dikutak-katik oleh pemain-pemain Persib Bandung. Nah, tapi sayangnya bagaimana kekuatan untuk menghold sektor tengah ini, creativity yang dimiliki oleh sektor tengah Persib Bandung tidak begitu menonjol. Nah, pada saat menghadapi Sleman, starting line up-nya kan di tengah ada Mark Glock, Kojijan, dan Adam Alis. Ya, mereka secara fighting spirit teman-teman luar biasa. Tetapi untuk permainan posisi, untuk menarik, untuk bisa memang benar-benar pure mendominasi, menyulitkan pemain-pemain Sleman menghandle sektor tengah, itu nggak bisa secara utuh untuk mereka jaga. Contoh, pada saat kita lihat dua grafis sebelumnya teman-teman, bagaimana ujungnya Ciro Alves masuk di ruang antar lini yang dimiliki oleh PSS Sleman yang lebar tadi. Kemudian ada Beckham Putra Nugraha yang masuk juga ke ruang antar lini mensupport sektor tengah dari Persib Bandung. Nah, inisiasi tersebut
ya salah satu gambaran lah ya bagaimana ketika Persib Bandung mendapatkan ya ruang antar lini, pemain kreatif di sektor tengah tidak banyak bisa memanfaatkan situasi tersebut teman-teman. Penting jika kita baca karakter bagi seorang pesepak bola teman-teman, ketika sudah ada muncul ruang, kan bagaimana kita memanfaatkan ruang tersebut, bukan malah bingung, bukan malah kita menyulitkan diri kita sendiri teman-teman. Dan yang terpenting ketika muncul ruang, itulah yang kita manfaatkan, itulah yang kita expose. Salah satu bagaimana momen ya Persib Bandung berhasil memanfaatkan ruang dari struktur bertahan yang tidak oke dari PSS Sleman, proses gol Tyron Delvino, gol kedua Persib Bandung, gol penentu teman-teman. Lihat bagaimana off the ball atau position yang dimiliki oleh PSS Sleman. Nah, renggang, muncul ruang di antar lini, disitulah Tyron Delvino menjemput bola. Tyron Delvino tahu dia ada muncul ruang, dan ya Tyron Delvino melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang notabene pada saat kita menonton pertandingan Persib Bandung menghadapi PSS Sleman, tendangan dari luar kotak penalti itu sangat amat minimalis ya. Jika berkaca dari satu pertandingan saat menghadapi PSS Sleman, ya khas bagi Boyan Hodak memang ini tidak terlalu mendominasi permainan, tidak terlalu banyak kadang di satu sesi pertandingan kreativitas teman-teman, dan yang terpenting ujungnya memenangkan pertandingan. Pada konteks ini kita nggak akan membenturkan soal memenangkan pertandingan sama permainan jelek ataupun permainan cantik, tetapi bagaimana sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung di saat sudah banyak kelengahan, kebocoran, harusnya bisa lebih expand untuk mendominasi. Nah, salah satu atribut yang lain pada attacking yang dilakukan oleh Persib Bandung naik tinggi banget nih, Edo Febriansah. Tadi sudah kita katakan pada saat menghadapi Sleman, Boyan Hodak pakai pola 4 back di belakang, dan Edo Febriansah sebagai fullback sebelah kiri itu naik tinggi. Nah, konsekuensinya teman-teman, ketika Edo Febriansah naik tinggi, maka tempat yang ia tanggalkan itu kan salah satu titik yang bisa diekspos oleh lawan. Nah, sayangnya Sleman nggak kuat dari atribut tersebut. Nah, di posisi Edo Febriansah ada nama pemain Sleman, Dion. Dion nggak cukup oke dalam mengobok-obok sektor yang coba ditinggalkan oleh Edo Febriansah. Ini juga bukan satu elemen, satu momen Edo naik teman-teman. Kemudian sisinya dia bocor. Ada beberapa klub ketika menghadapi Persib, ketika Edo naik, itu memang posisi Edo dimanfaatkan ya, secara kualitas penyerangan, penekanan apa yang dilakukan oleh PSS Sleman tadi tidak juga banyak mereka menciptakan sisi creativity yang oke. Nah, contoh jika kita lihat proses gol pertama yang dilakukan oleh PSS Sleman teman-teman. Nah, di situ tendangan dilakukan lewat situasi bola mati teman-teman, dan dari situasi tendangan bola mati tersebut scrimmage terjadi, chaos di area kotak penalti, dan di situ bisa diambil oleh pemain-pemain Sleman dan diumpanlah ke posisi Nico Lau. Nah, struktur bertahan yang dimiliki oleh Persib Bandung pun sekali lagi kita menyoroti ya. Sebelum terciptanya gol pertama PSS Sleman, Nico Lau sang pencipta gol itu dijaga oleh Matteo Kocican. Nah, setelah bola tersebut ditendang oleh pemain Sleman, Matteo Kocican sudah out of position untuk mengantisipasi posisi dari Nico Lau. Nah, ketika Danilo, pemain Sleman yang memberikan umpan ke posisi Nico Lau, akan bersiap-siap mengambil ancang-ancang teman-teman, barulah di situ coba Matteo Kocican mereposisi posisinya untuk mengantisipasi gerakan dari Nico Lau, dan terciptalah sebuah gol teman-teman. Struktur pertahanan yang dibangun oleh Persib ini pun sebenarnya masih ya bahaya loh. Untungnya yang dihadapi oleh Persib ini Sleman creativity yang nggak oke, jadi nggak terekspos begitu banyak kelemahan. Nah, contoh ini bagaimana Gustavo Franca lepas dari posisinya untuk menutup Danilo, dan clearance yang dilakukan oleh Gustavo Franca tidak prima. Otomatis sektor pertahanan dari Persib Bandung secara jumlah, karena Gustavo Franca out of possession teman-teman, tidak seperti normalnya pakai 4 back, dan membuat Nick Weavers harus melakukan covering di areanya yang ditanggalkan oleh Franca, menutup
Tocantins, teman-teman. Baiknya Matteo Kocijan dari sektor tengah, teman-teman, melakukan covering lagi ke sektor yang ditanggalkan oleh Nick Kuipers, membuat upaya dari Tocantins itu tidak prima karena diganggu oleh Matteo Kocijan. Atribut dari Gustavo Franca dari sisi individual, dari sisi pengambilan keputusan, memang akhir-akhir ini mengalami penurunan, dan penurunan itu untuk saat menghadapi PSS Sleman ada beberapa kali bisa terbuka tetapi tidak terpapar terlalu dalam, namun itu sebagai sinyal bahaya bagi pertahanan yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kesimpulannya, memang kita harus fair. Pada saat Persib Bandung menghadapi PSS Sleman, intensitas dan gaya permainan Persib Bandung itu ya nggak begitu menggigit, nggak spesial pertandingannya. Tetapi jika kita bicara kepadatan yang dimiliki oleh Persib Bandung beberapa pertandingan terakhir, lalu ya sekarang ini posisi Persib pun bagaimana untuk bisa terus memepet peringkat 1 untuk saat menghadapi Sleman, aku pikir ya Soso sudah sangat amat patut disyukuri dari sisi hasil. Tetapi elemen yang sudah kita bahas tadi menjadi sebuah ya lampu kuning lah ya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan ke depannya, bagaimana sektor tengah pun, sektor flank pun harus lebih bisa meningkatkan akselerasinya. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.